Marilah kita awali khutbah Jumat perdana di tahun 1448 Hijriah ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di tanggal 4 Hijriah, di Jumat perdana, di Jumat pertama di tahun baru Islam ini 1448 Hijriah. Kita bisa kembali bermuajah, bisa kembali bermajelis dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah tetap kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita, studi tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat ini senantiasa bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari keteladanan baginda Nabi dalam pelaksanaan, dalam menunaikan tugas mulia yaitu misi hijrah yang kita rayakan, kita peringati secara nasional kurang lebih mungkin 4 hari yang lalu. Jamaah Jumat yang dilakukan Allah Azza wa Jalla, seperti yang Khatib sampaikan di awal tadi, hari libur nasional atau hari besar Islam yaitu tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini bukan sekedar kita rayakan atau kita lakukan di negeri kita hanya sekedar mungkin bagi yang pekerja meliburkan diri atau datang seperti biasa di majelis-majelis, namun di balik perjalanan hijrah beliau yang dilakukan kurang lebih 14 abad yang lalu atau di tahun ke-14 kenabian, setidaknya dalam kesempatan khutbah yang singkat ini Khatib akan menyampaikan 3 hikmah, 3 pesan dari perjalanan suci yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu atau di tahun 14 kenabian. Jamaah Jumat dengan Allah, hikmah yang pertama adalah bahwasanya takdir Allah pasti akan menemukan jalannya. Jamaah Jumat dengan Allah, Nabi Allah Muhammad SAW ketika diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di usia 40 tahun, beliau tidak tahu bahwasanya kelak 13 tahun kemudian di usia 53 tahun Allah memperjalankan, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Karena kita tahu jamaah Jumat Allah, ketika baginda Nabi SAW, ya, atau kita awali dari sejarahnya saja. Ketika Umar bin Abdul Aziz atau ketika Umar bin Khattab, Khalifah Rashidah yang kedua, berkuasa menjadi pemimpin umat Islam atau Amirul Mukminin, beliau membuat surat yang ditujukan kepada seluruh pimpinan, seluruh gubernur umat Islam pada waktu itu, yang isinya ketika disampaikan kepada para gubernur, salah satunya diterima oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini ketika menerima surat dari Amirul Mukminin, surat yang beliau terima hanya tertera bulan Sya'ban. Tidak tahu apakah Sya'ban tahun tersebut atau Sya'ban sebelumnya. Kemudian ketidaktahuan dari Abu Musa al-Asy'ari ini, dikirimlah surat balasan kepada Amirul Mukminin bahwasanya, wahai Amirul Mukminin, surat yang kau tulis di bulan Sya'ban ini, apakah bulan Sya'ban tahun ini pada waktu itu ataukah bulan Sya'ban di tahun sebelumnya? Abu Musa khawatir bisa jadi surat yang beliau terima dari Amirul Mukminin adalah surat yang kadaluarsa, sudah lama baru dia terima. Dan itulah mungkin awal mula kita tahu bahwasanya mengapa kita menyebutnya sebagai tahun baru Hijriah, karena diawali dari singkat kisah tentu saja dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi, bukan diawali dari peristiwa lahirnya baginda Nabi. Kalau diawali dari lahirnya baginda Nabi, tentu umat Islam saat ini menyebutnya bukan kalender Hijriah, tapi kalender Miladiah. Bukan pula kita menyebutnya sebagai kalender pengangkatan baginda Nabi, diangkatnya menjadi Rasul atau Mab'athiyah, diangkat sebagai Rasulullah, diangkat sebagai Nabi. Dan bukan juga pula karena ada sahabat yang mengatakan pada saat musyawarah bersama Amirul Mukminin, diawalilah dari peristiwa Perang Badar. Tentu kita tidak mengambil peristiwa tersebut. Kalau iya, kita ambil berarti tahun kita disebut sebagai tahun 4 Muslim, disebut sebagai tahun Badriyah. Namun, singkat kisah jamaah Allah, sebelum itu, 13 tahun sebelumnya, atau ketika baginda Nabi pertama kali diangkat oleh Allah, disahkan menjadi Nabi,
Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang bertahalus di Gua Hira dan ditemui oleh makhluk yang dalam kacamata baginda Nabi, makhluk ini luar biasa mengerikan. Kemudian kita tahu zaman Allah di banyak kitab-kitab sirah, kitab tafsir dan sebagainya. Kemudian baginda Nabi pulang ketakutan bertemu dengan Sayyidah Khadijah istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Saking takutnya baginda Nabi bahwasanya siapa tadi makhluk yang tiba-tiba menghadapku, menyuruh aku membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Kemudian setelah baginda Nabi SAW sedikit kondusif, sedikit sudah tidak ketakutan, kemudian baginda Nabi bertanya kepada, terjadi percakapan dengan istrinya, laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, aku khawatir dengan kondisiku saat ini. Termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jamaah sekalian bisa nanti melihat di hadis riwayat Imam Bukhari. Baginda Nabi begitu ketakutan, jangan-jangan setelah ketemu mayat ini saya akan terjadi sesuatu. Kemudian sang istri Sayyidah Khadijah memberikan penguatan kepada suaminya. Kalau Allah, demi Allah, engkau tidak akan apa-apa, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Ma yukhrika abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasi'ur rahim wa tahmilul kal. Bahwasanya engkau ini selalu menyambung tali silaturahmi. Engkau selalu menanggung orang yang lemah. Wa tuksibul ma'dum. Engkau selalu membantu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Wa taqris dhaif, memuliakan para tamu. Wa ta'inun nawa'i bil haq, dan menolong dalam berbagai urusan kebenaran. Setelah dimotivasi oleh Sayyidah Khadijah, kemudian Khadijah membawa baginda Nabi bertemu dengan anak pamannya, yaitu Naufal bin Waraqah. Naufal bin Waraqah ini seorang ahli kitab yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Dan ditanyakan, ya Abnal An, wahai putranya pamanku, Waraqah tentu saja ditanya oleh Sayyidah Khadijah, bagaimana atau apa yang kau lihat, apa yang kau bisa mungkin ceritakan kepada Muhammad peristiwa yang dia alami di Gua Hira. Kemudian baginda Nabi ditanya oleh Waraqah bin Naufal, asmi bima ra'aita, ceritakan apa yang kau lihat di Gua Hira tersebut. Kemudian setelah diceritakan, Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya ada namus, itu namus. Namus ini kalau kita saat ini disebutnya sebagai malaikat Jibril. Alladzina nazalallahu ala Musa. Namus itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi jawaban pertama yang kemudian dipecahkan oleh Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, baginda Nabi tidak tahu siapa makhluk itu. Yang pertama adalah yang menemuinya adalah malaikat Jibril. Kemudian Waraqah memberikan pengetahuan yang kedua adalah bahwasanya Muhammad anta nabiyyu hadhihi ummah. Wahai Muhammad, setelah engkau diangkat oleh Allah, setelah engkau menerima wahyu di Gua Hira tadi, engkau adalah umat atau engkau adalah nabi atau utusan Allah bagi umat ini, bagi kita, umat Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini sebagai poin hikmah yang pertama, jamaah jemaah Allah, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, laitani fiha jada'an, laitani akuna hayyan idza yukhrijuka qaumuk. Ya Muhammad, jika aku masih muda, berarti jamaah jemaah Allah, ketika terjadi percakapan ini, Waraqah bin Naufal berarti kondisinya, umurnya sudah lebih tua dari baginda Nabi, karena mengatakan di sini, jika aku masih muda wahai Muhammad, jika aku masih kuat wahai Muhammad, aku tentu akan menemanimu ketika kaum mengusirmu. Ketika disampaikan ini, Nabi Muhammad kemudian bertanya-tanya, apakah betul nanti disebutkan di sini awamukhrijiyahum, apa betul mereka kaumku nanti akan mengusirku dari Mekah? Kemudian Waraqah menjawab, na'am, betul. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'tu illa uhiya. Tak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan untuk membawa syariat Islam, mendakwahkan Islam. Dan kita tahu kemudian Nabi Muhammad disebutkan juga dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dulu Nabi Muhammad sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi, orang-orang cinta, orang-orang suka karena Muhammad ini amanah, orangnya baik dan sebagainya. Namun ketika Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwasanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, seraya seluruh penduduk Mekah pada itu membencinya. Dan mohon maaf, ada yang menyebutnya sebagai tukang sihir, mohon maaf sekali lagi, sebagai majnun dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan oleh Naufal bin Waraqah untuk menguatkan Nabi Muhammad,
wa in yudrikni yaumuka ang surga nasram mu'azaran. Jika aku masih hidup wahai Muhammad, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dan benar jamaah Jumat Allah, asbabun nuzul yang menjadi peristiwa atau menjadi pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad segera pergi dari Mekah menuju Madinah, menuju tempat yang lebih aman. Kemudian Allah menurunkan wahyunya di surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kufur merencanakan tipu daya terhadap Muhammad untuk membunuhmu, menahanmu, dan mengusirmu. Mereka berupaya makar, membuat tipu daya, tapi Allah membalasnya dengan tipu daya yang lebih dahsyat. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Dan kita tahu jamaah Jumat Allah, di tanggal 27 Safar, malam harinya, pagi harinya, para pimpinan orang-orang kafir Quraisy kemudian berkumpul di Darun Nadwa, sebut saja sebagai balai desa pada waktu itu, berkumpul untuk bersiasat membunuh Nabi Muhammad SAW. Jangan satu orang yang membunuh, takut kan Nabi Muhammad ini adalah cucunya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib ini adalah orang yang berani menghadapi Raja Abraha. Maka mari kita bunuh secara serentak bersama-sama. Makar yang akan dilakukan di malam Jumat tersebut di tanggal 27 Safar malam harinya Allah gagalkan. Allah berikan wahyu kepada Muhammad dan Nabi Muhammad kemudian bersama sahabat yang paling setia, sahabat yang paling jujur dari Abu Bakar As-Siddiq pergi meninggalkan rumahnya dan memburu. Dan kita tahu sudah mafhum di cerita-cerita kisah-kisah kenabian. Kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang baginda Nabi dalam menutup wajahnya, dan kemudian keduanya pergi secara perlahan-lahan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Yang pertama, bahwasanya jangan Allah, hikmah pertama, takdir pasti akan menemukan jalannya. Yang kedua, jamaah Jumat Allah Azza wa Jalla, bahwasanya hikmah yang bisa kita ambil adalah kekuasaan, kesuksesan, keberhasilan kita, ikhtiar kita, keberhasilan kita itu tentu ada campur tangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya baginda Nabi SAW bisa keluar dari Mekah. Dalam perjalanannya baginda Nabi telah kemudian sekonyong-konyong lari Mekah langsung menuju Madinah. Tidak, baginda Nabi kemudian berjalan ke selatan kurang lebih 5 km ke arah selatan, sampailah kepada sebuah tempat yang bernama Jabal Tur atau Gunung Hur. Di situ baginda Nabi kemudian mungkin bertahan kurang lebih tanggal 28, 29, 30 Syawal, menginap di situ kurang lebih selama 3 malam. Nah, di tempat tersebut kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan sekuat-kuat kita, sekuat-kuat hamba Allah, ya, belajar mati-matian ingin tembus universitas ternama. Kalau Allah belum mengiyakan, Allah belum memberikan ijabah, apa yang kita bisa lakukan sekalipun kita sudah berikan. Seperti kita contoh bagi Nabi Muhammad SAW sudah berusaha. Kita tahu sudah mafhum cerita ini ketika bersembunyi di Gua Tur, ya, orang-orang kafir Quraisy juga mengetahui ada yang sampai di atas bukit atau di gunung tersebut. Oleh Allah Azza wa Jalla kemudian ditahan. Sanad atau sumber hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah menahan pandangan dari orang-orang kafir Quraisy yang mengejar baginda Nabi sampai ke Jabal Tur supaya tidak melihat langsung atau menatap langsung sampai ke dalam Jabal Tur. Ini sumber yang Al-Fakir temui, belum, mohon maaf, sumber-sumber yang ada yang menyebutkan bahwasanya ditutupi dengan kain dengan jari laba-laba dan sebagainya. Dan inilah bukti kekuasaan Allah. Kemudian kita tahu sekalipun Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling berani, orang yang paling setia, ternyata di dalam gua tersebut Abu Bakar As-Siddiq juga bergemetar. Ya Rasul, apakah hidup kita tinggal sebentar lagi? Artinya dia akan mati pada waktu itu karena orang-orang kafir Quraisy sudah di depan mulut gua. Kemudian kita tahu kalimat yang mafhum, kata-kata yang mau saya la takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan yang ketiga, sebagai penutup yang terakhir hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hijrahnya baginda Nabi SAW adalah jamaah Jumat Allah. Pasti, sekali lagi, pasti ketika kita hijrah, ketika kita berubah ke arah yang lebih baik, pasti akan ada satu orang kah, 2 orang kah yang tidak rela, tidak ikhlas kita menjadi orang yang lebih baik. Pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita ketika berubah menjadi orang yang lebih baik. Satu orang ini disebutkan dalam kisah, saya sebutkan namanya adalah Suraqah bin Malik. Baginda Nabi ketika pergi keluar dari Mekah, beliau tahu bahwasanya seluruh penduduk Mekah mengincar dalam kepala beliau, hidup atau mati.
kalian mendapatkan Muhammad akan mendapatkan 100 ekor unta. Begitu bergeloranya disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, ada yang melihat bahwasanya ketika baginda Nabi dikawal oleh Abdullah bin Uraikid sang penunjuk arah dengan menggunakan untanya, ada yang melihat ada 3 orang yang sedang melangkahkan kaki, sedang berjalan menuju utara, menuju Madinah. Kemudian Suraqah mengatakan kepada orang-orang yang di Mekah pada itu, wahai seluruh penduduk Mekah, 3 orang itu adalah saudaraku. Ini adalah syarat tipu daya dari Suraqah supaya Suraqah ini menggagalkan perjalanan hijrah bagi Nabi. Suraqah bin Malik kemudian mempersiapkan kuda tunggangannya yang paling kencang, mengejar sekuat-kuatnya. Kita tahu secara logika saja zaman Allah, unta yang berjalan di tengah gurun pasti kalah cepat dengan kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik. Ketika Suraqah mengejar, sudah semakin dekat, Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke belakang, terlihat kepulan atau debu dari gurun pasir tersebut, kemudian menunjukkan pertanda ada orang yang mengejar rombongan baginda Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, bahwasanya di belakang kita ada orang yang mengejar kita. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hal tersebut, ketika Rasulullah sedang kemudian menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Jalla dengan mendoakan, Allah mangkini bima syita wa kaifa syita innaka ala ma tasya'u qadir. Ketika didoakan dengan doa ini, ya Allah berikanlah aku manfaat dengan apa yang kau kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Ketika Rasulullah mengangkat dengan doa mendoakan Allah mangkini bima syita wa kaifa syita, kemudian kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik jatuh, naik lagi, mengejar lagi. Rasul berdoa kembali, Allah mampu ini di masjid Allah jatuh lagi. Dan kemudian Suraqah bin Malik sadar bahwasanya ada yang mengawal baginda Nabi dalam perjalanan tersebut. Kemudian Suraqah bin Malik mengatakan kepada Nabi Muhammad, tolong aman, wahai Muhammad, berikan aku keamanan. Karena apa? Karena dalam kacamata penduduk Mekah, Suraqah ini pulang harus mendapatkan hasil. Dia malu, sudah bersusah payah mengejar rombongan Rasulullah SAW, ternyata tidak berhasil. Kemudian terjadilah dalam tanda kutip mungkin deal, perjanjian antara Nabi Muhammad dengan Suraqah bin Malik. Ya Muhammad, engkau tahu engkau sedang diburu penduduk Mekah. Kalau aku pulang dengan tangan kosong bagaimana? Terjadilah deal, perjanjian di antara keduanya. Wahai Suraqah, aku berjanji akan memberikan engkau gelang Kisra. Suraqah bingung, siapa itu Kisra? Kisra bin Hormuz katanya. Bahasanya Kisra, penguasa Hormuz, penguasa Persia. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab bahasanya, buat akan aku perjanjian kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan bahasanya Suraqah bin Malik akan mendapatkan gelang Kisra, penguasa Persia. Dan benar, jamaah Allah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, atau ketika Suraqah bin Malik disuruh kembali ke Mekah, Nabi SAW meninggal, kemudian ganti Abu Bakar As-Siddiq meninggal juga, dan akhirnya Khalifah Umar bin Khattab memimpin umat Islam dan berhasil menaklukkan Persia. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Suraqah, wahai Suraqah, buka perjanjianmu yang kau tulis bersama Nabi Muhammad SAW. Dibukalah dan baca kepada seluruh orang yang ada di Madinah pada waktu itu bahwasanya, dan kemudian kita tahu Suraqah masuk Islam, bahwasanya gelang atau ghanimah yang didapatkan ketika menaklukkan Persia atau gelangnya Kisra kemudian diberikan kepada Suraqah bin Malik. Dan sebagai penutup jamaah Allah memberikan jaminan kepada kita semua, bagi kita yang mau berubah. Dulu kita suka mungkin mabuk-mabukan, suka berbuat kasar, suka mengeluarkan kata-kata kotor. Kita yang hijrah di momentum yang baik ini, bahwasanya Allah menjamin di surat An-Nisa ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Siapa saja, sekali lagi Allah menjamin, siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang baik, dan baginya akan mendapatkan kelapangan rezeki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.